together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran hari ini, Miss, I will check your attendance list. Kayaknya hari ini banyak yang nggak masuk ya? Iya, Miss. Oke, Novia, Hadir. Sofi, Hadir. oke, Agil, Nggak masuk, Miss. masuk, Fatin, Nggak masuk juga. Maras, Nggak ada. Naura, Nggak oke, cuma 2 ya? Iya, Miss. Nah, hari ini pembelajarannya adalah tentang explanation text. So, before we start, Miss punya ice breaking. Hore. Nah, ice breaking-nya simple aja ya. Jadi, nanti permainannya kalian harus sambil berdiri. Terus nanti di meja disiapkan 1 buah pulpoin. Namanya, nanti kita cepet-cepetan, oke? Oke. Berpasangan. Apa ada? Let's try. Ada pulpoin. Kalau pakai ini. Oh iya, mau, Miss. Oke. Nah, nanti Miss akan kasih instruksi ke kalian. Kalau Miss bilang siku, kalian bilang siku. Siku, sakit. Nanti kalau Miss bilang sikat, langsung cepet-cepetan. Oke, Miss. Oke. Siap. Tapi cepet ya. Siap, Miss. Siku, sakit. Siku, sakit. Sikat. Iya, Oke, lagi. Oke, sakit. Siku, sakit. Siku, sakit. Siku, sakit. Sikat. Oke, thank you. Nah, hari ini karena pembelajarannya tentang teks eksplanasi, jadi learning objektifnya adalah peserta didik mampu menganalisis dan menyusun teks explanation sesuai dengan struktur teks seperti general statement, explanation, dan conclusion. Kemudian yang kedua ada melalui diskusi kelompok peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan. Dan juga yang terakhir diharapkan kalian mampu menuliskan sebuah teks eksplanasi. Nah, sebelumnya ada yang udah pernah belajar tentang teks eksplanasi belum? Belum, Miss. Belum. Aku sekolah di mana belum? Aku sudah, Miss. Sudah? Tahu nggak apa itu teks eksplanasi? Eksplanasi itu menjelaskan, berarti teks yang menjelaskan sesuatu. Oke, betul. Hampir betul ya. So, explanation text is the process of phenomenon or even logically and systematically. The phenomenon or even described can be natural, social, scientific, culture, and so on. Jadi, kayak yang dijelasin Novia tadi, teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan sesuatu. Nah, di dalam teks eksplanasi itu data-data yang dituliskan itu harus berupa fakta, valid. Jadi kalian nggak boleh mengarang bebas. Nah, biasanya di dalam teks eksplanasi itu bisa mengangkat tema tentang alam, sosial, lingkungan, dan kebudayaan ataupun yang lainnya. Terus kenapa sih harus belajar atau menggunakan explanation text? Yang pertama ada explaining the process of phenomenon, provide an understanding of cause and effect, and present factual and scientific information. Jadi yang pertama, supaya kalian bisa menjelaskan kepada para pembaca tentang bencana ataupun fenomena yang sedang terjadi. Kalian bisa menjelaskannya melalui dengan memberikan pernyataan cause and effect. Sama yang terakhir itu informasinya valid. Jadi kayak yang Miss bilang tadi di awal, di dalamnya itu bukan berupa karangan. Nah, ini ada types of explanation text. Yang pertama ada sequential explanation text. This text explain a process in order and time. Nah, yang pertama itu ada how sweater becomes salty.
Terus yang kedua ada cause and effect explanation. This text explain the cause and effect of a phenomenon. Kayak yang contohnya itu why people feel sleepy after eating. Jadi kenapa orang merasa mengantuk setelah makan? Kebiasaannya satu. Kebiasaannya Sorry Sofi dong. Tapi nggak pernah kayak gitu nih. Itu harus dicek sih kesehatannya ada yang bermasalah apa enggak. Dia Miss, dia yang dulu kemarin aku nggak pernah nih. Oke, next ada structure. Yang pertama ada general statement, yaitu digunakan untuk identify or introduce the phenomenon to be explained to the reader. Jadi yang di general statement ini berisi pengenalan topik yang mau dibahas di dalam bagian kedua, yaitu explanation. Nanti kalian jelaskan tuh secara detail. Kayak misal ada bencana banjir. Nah, nanti kalian kenalkan dulu topiknya banjir itu. Nah, yang di bagian kedua nanti kalian jelaskan banjir itu terjadi karena apa sih? Atau itu emang terjadi karena bencana alam, real bencana alam, atau ada kaitannya dengan ulah manusia. Terus yang ketiga ada conclusion, yaitu isinya kesimpulan atau summary. Terus, nah ini contohnya. Coba Novia dibaca yang general statement. 2/3 of the Earth's surface is covered in water, and 97% of that is salty seawater. Only 3% of our planet's water is fresh, such as water in river, lake, and streams. This fresh water plays a big role explaining how the sea becomes salty. Water moves around our planet in a cycle powered by the sun, from the sea to the sky, to the land, and then back to the sea. Nah, jadi di situ ada sebuah teks eksplanasi yang berisi tentang how sweeter become salty. And the next is speaker language. Simple kan? Lebih simple daripada teks eksposisi dan teks advertisement yang sudah kita pelajari. Di sini cuma pakai simple present tense, passive voice, connective words, sama infinitive element. Ada yang tahu connective word itu apa? Bukan Iya. Conjunction. Conjunction. Itu nih menurut saya nih. Ada yang tahu conjunction itu berupa apa aja? And, to, for, with, then, however, Ya, Miss. become. Oke. Nah, udah paham sampai di sini? Masih ada yang mau ditanyakan? Sudah, Insya Allah sudah, Miss. Sudah. Nah, Miss ada ide dikerjakan secara berkelompok. Nanti setelah dikerjakan, salah satu mewakili kelompok bisa maju dan dipresentasikan. Tapi sweet. Oke. Nah, di situ ada teks eksplanasi yang berjudulnya Global Warming. Tugas kalian adalah menentukan bagian mana struktur-struktur yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Oke. Waktunya 5 menit cukup? Cukup sekali. Oke. Ini contohnya ada dua. Nah, ini contohnya sampai dikerjakan. Nanti untuk yang language tahunnya untuk minggu depan. Karena kalian kan juga udah mau puas kan? Iya, Miss. Nah, jadi nanti kita sampai di sini. Nanti di akhir Miss akan informasikan untuk puas. Oke, Miss. Ini udah? Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, siapa yang mau maju? Sweet gak sih? Iya, Miss. Tadi dia bilang. Tadi aku udah baca. Tadi aku udah baca ya. Oke, siapa yang mau maju? Ayo.
dibaca satu kalimatnya aja ya. Oh, satu kalimat pertama Iya. aja, Miss. Go. Ini, Yang Miss. paragraf satu. Paragraf pertama yang S not now. Ya, bla Global itu ya, Miss, itu general content nggak sih, Miss? General statement. Oh iya, general statement. Gitu, Miss. Oke, it's okay. Terus oke, Miss. Gak apa-apa, gak apa-apa. Terus paragraf kedua, Miss. Ya, The process starts when sunlight itu, Miss. ya. Itu explanation. Betul. Terus paragraf yang ketiga yang solar radiation itu conclusion, Miss. Betul. Masih. Oke, materi kita udah habis. Nah, setelah belajar teks eksplanasi nih, part mana yang paling kalian suka? Pas dia maju. Dia maju. Curang, Miss. Dia curang. Selain itu, Itu, Miss. Suka bagian ternyata ini teksnya ada di ini ada strukturnya. apa aja strukturnya? General statement. Ya, Iya. general statement. Terus explanation, Explanation. Kalau language feature-nya masih ingat? simple present tense. Betul. Terus junction. Terus Apa lagi ya tadi? Tadi punya Pendapat nggak sih? pasif. passive voice. Sama yang terakhir technical. Dan Oke, karena pembelajaran waktunya udah mau habis juga, jadi untuk UASnya kalian hanya perlu membuat satu buah teks eksplanasi. Temanya nanti ini ya. Kalian tulis salah satu aja, harus lengkap strukturnya. Kemudian dikumpulkan 1 hari setelah tanggal UAS. Kalau sama-sama temennya gimana? Apanya? Teksnya? Jenis teksnya. Gak apa-apa kan? Dari sini masih bisa bikin judul banyak kan? berarti itu datanya kan, Miss? Iya, ini tema besarnya. Oke, sampai di sini